Shalom, Sobat The Messenger yang terkasih. Jumpa lagi kita dengan Bread of Life, sebuah program di mana kita bisa belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan bersama, dan kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Saudaraku, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami mau memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa kepada Tuhan, terlebih kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, petunjuk bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang luar biasa ini. Sebentar kami merenungkan firman Tuhan, buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan bentuk melalui firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan 18. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara sekalian boleh menyimak Alkitab masing-masing. Perikopnya dengan judul Abram dan Lot berpisah. Ayat pertama, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat keempat, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat ke-7, karena itu terjadilah perkelahian di antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, kita pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih bagi dirinya sendiri seluruh lembah Yordan itu, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah pada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku Tuhan akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudaraku, berbahagia setiap kita yang tekun membaca firman Tuhan, kemudian merenungkan firman itu, terlebih yang menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Saudara, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah memilih dengan hikmat. Saudaraku, suatu hari seorang sahabat memberikan dua buah bungkusan hadiah yang masing-masing berisi sebuah tas tangan. Ya, 2 buah hadiah. Sahabat saya itu kemudian mengatakan bahwa hadiah itu
Ya, hadiah yang satu ini untuk Bu Yuyun. Yang satu ini untuk Uti. Uti maksudnya adalah ibu saya. Ya saudara, kemudian sahabat saya ini berkata lagi, tapi terserah Bu Yuyun deh, mau pilih yang ini boleh, mau pilih yang ini boleh, yang pasti yang satunya nanti untuk Uti. Ya, saya disuruh memilih di antara dua buah hadiah itu. Di lain hari saya bertanya kepada putra kami demikian, Tim, kamu mau makan apa? Ayam goreng atau sate ayam? Saudara, kira-kira putra kami akan memilih yang mana? Ya, ayam goreng atau sate ayam? Ayam goreng dari sebuah restoran cepat saji adalah makanan kesukaan dia. Dia sangat suka dengan ayam goreng itu. Tapi dalam beberapa waktu ini dia juga sudah mulai menyukai yang namanya sate ayam. Meskipun awalnya dia nggak menyukainya. Kenapa? Karena repot, makannya repot, harus tusuk-tusuk, repot, takut ketusuk, kotor dan lain sebagainya. Saudara, akhirnya dia berkata begini, mau dua-duanya. Dia berkata demikian, mau dua-duanya, siang mau ayam goreng, nanti malamnya mau sate ayam. Ya saudara, dia tidak memilih di antara dua pilihan yang saya berikan. Dia memilih maunya sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita itu seperti gambaran tadi, tidak lepas dari yang namanya pilihan. Seperti contoh yang saya berikan tadi. Ya, hidup kita penuh dengan pilihan, dengan berbagai macam bentuk, masing-masing kita pernah mengalami hal itu. Ada kalanya kita bisa memilih dan pilihan kita itu tepat, dan kemudian membuat kita merasa senang. Wow, tepat sekali pilihanku, suka aku, senang aku. Tapi ada kalanya kita juga kurang tepat, atau boleh dikatakan salah memilih dan akhirnya kita merasa, lah salah deh gua, salah, dan merasa susah. Misalnya anak-anak ketika mereka mulai kuliah dan kemudian mereka mau mengambil satu jurusan di fakultas tertentu, ketika sudah menjalani masa kuliahnya, kemudian di tengah jalan dia berkata, ya salah deh, aku harusnya pilih yang ini bukan yang ini, menyesal. Atau orang memilih pasangan hidupnya, ya kenapa aku pilih dia? Pernikahanku jadi tidak membuat aku bahagia, penuh dengan kemarahan, penuh dengan hal-hal yang tidak membuat aku bahagia dan senang. Dia merasa salah pilih. Saudara, hari ini kita akan belajar dari pengalaman Abram dan Lot di dalam menentukan pilihan mereka. Saudara, mari perhatikan ayat yang ke-7. Di sana kita bisa melihat adanya pertikaian, perkelahian, ada ribut-ribut antara siapa? Antara gembala Abram dan gembala Lot. Ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Pertanyaannya, mengapa terjadi demikian? Mari kita lihat ayat yang ke-2, ke-5, dan kemudian ayat yang ke-6. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat yang ke-5, juga Lot. Ya, Lot yang ikut bersama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Lot yang ikut si Abram, dia punya harta yang banyak juga. Ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka. Untuk apa? Untuk diam bersama-sama. Kenapa? Karena harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ya, saudara, kita bisa melihat bahwa Abram dan Lot, si paman dan keponakan ini, kedua-duanya sangat-sangat kaya. Mereka punya banyak ternak, mereka punya banyak emas, mereka punya banyak harta, rombongannya juga besar, anak buahnya juga banyak, gembala-gembala ternaknya juga banyak. Saudara, kelompok yang besar tinggal di dalam satu tempat yang dikatakan kecil, pasti akan muncul permasalahan yang serius. Jumlah ternak yang banyak membuat mereka harus bergerak dengan cepat, seperti bisa dikatakan berebut. Berebut apa? Berebut air untuk minum para ternak itu, untuk makan, untuk rumput-rumput mereka. Ya, rebutan deh mereka. Akhirnya konflik. Saudara, hal inilah yang kemudian membuat Abram harus bertindak. Tetapi sekali lagi si Abram bukanlah orang yang egois. Dia bukanlah orang yang egois hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan keluarganya. Dia memikirkan kebersamaan, persaudaraan lebih daripada harta yang dimiliki. Saudara, Abram punya ide. Ide ini menunjukkan bahwa dia adalah sosok pribadi yang murah hati. Murah hati.
Kenapa? Karena dia mempersilahkan Lot itu, sang keponakan itu untuk memilih lebih dahulu. Dan boleh dikatakan si Abram, kalau dalam pandangan kita, kalau Lot sudah pilih dulu berarti Abram tinggal sisanya. Saudara, mari kita perhatikan ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Lihat, dia tidak mau berantem, dia tidak mau bertengkar. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, kita ini saudara, tidak usahlah berantem, tidak usahlah ribut. Ayat 9, bukankah seluruh negeri yang terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, selanjutnya mari kita perhatikan bagaimana cara Abram dan Lot di dalam menentukan pilihan itu. Kalau satu ke kiri, satu ke kanan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Saudara, mereka akan memilih. Dan yang diberi hak untuk memilih terlebih dulu adalah Lot. Saudara, Lot itu memilih berdasar hikmat pribadi. Ya, Lot memilih berdasar hikmat pribadi. Coba perhatikan ayat 10 dan 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadilah sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya, bagi dirinya sendiri, seluruh lembah Yordan itu, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudaraku, saat itu Lot melihat subur dan indahnya lembah Yordan itu. Ya, tampak subur, bahkan dia melihat, menggambarkan juga tanah itu seperti taman Tuhan. Sungguh indah. Lot memilih untuk menetap di sana. Ya, dia memilih seluruh lembah itu. Dia melihat seluruh lembah ini cukup untuk ternakku, untuk gembalaanku. Dia memikirkan itu. Dia melihat, wow, tidak akan kekurangan air, tidak akan kekurangan rumput. Kita akan punya masa depan yang sangat bagus. Semuanya itu indah. Saudara, saat melihat betapa indah dan suburnya lembah itu dalam pandangan dirinya, Lot melihat inilah pilihan terbaik. Ketika dia melayangkan pandangan itu, wow, semuanya baik, semuanya bagus. Dia memilih itu, dia memilih lebih dulu yang baik dalam pandangan dia. Bukankah si paman mengatakan dia harus milih dulu? Paman sudah menyerahkan pilihan itu kepada dia, dia pilih. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Lot memilih berdasarkan pandangan matanya sendiri, dan dia adalah seseorang yang boleh dikatakan tamak dan egois, mementingkan dirinya sendiri. Saudaraku, menetap di lembah Yordan memang terlihat sebagai sebuah pilihan yang baik, sebagai sebuah pilihan yang indah, tapi di balik itu, saudara, ada bahaya yang mengancam dan akan menyulitkan masa depan si Lot. Kok bisa? Kenapa bisa demikian? Perhatikan ayat 13. Adapun Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di balik pilihan yang nampak indah itu, sesungguhnya si Lot ini sedang apa? Sedang mendekat kepada situasi yang berbahaya. Lot sedang mendekat kepada situasi yang berbahaya. Kenapa? Karena Lot tinggal di wilayah Sodom. Wilayah Sodom, dan mereka adalah bangsa yang terkenal jahat dan berbuat apa yang buruk di mata Tuhan. Terkenal loh, terkenal, tapi terkenal jahat dan buruk di matanya Tuhan. Saudara, bangsa Sodom akhirnya akan dimusnahkan langsung oleh Tuhan. Saudara, betapa buruknya mereka. Betapa buruknya mereka sampai Tuhan sendiri turun tangan untuk menghancurkan mereka. Sudah kelewat batas. Saudara, dan hal seperti ini pastinya sudah tersebar di masyarakat pada waktu itu. Tentunya Lot juga dengar. Lot tahu akan hal itu. Tetapi matanya sudah tertutup dengan keindahan yang dilihat di depan dia. Info itu sudah tidak didengar. Yang di depan dia, wow, indah, masa depanku akan bagus, kecukupan semuanya. Saudara, pilihan Lot ternyata merupakan pilihan yang membawa petaka. Perhatikan ayat yang ke-12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Seorang penafsir Alkitab mengatakan demikian. Pertama-tama Lot itu melihat ke arah Sodom itu, sesudah itu dia berkemah. Di mana? Di dekat Sodom itu. Setelah itu dalam perjalanan waktu, kemudian ternyata dia tinggal di Sodom itu. Saudara, ini langkah-langkah yang membawa Lot dan keluarganya itu menuju kehancuran. Ya saudara,
Lot memilih berdasar hikmat pribadi. Pertimbangan kebijakan ala Lot ini yang hanya berdasarkan pandangan mata, apik, bagus, cantik, indah dari pandangan mata. Saudara, itu seperti satu kalimat yang diungkapkan oleh Amsal yang mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ya, saudara, apa yang dilihat itu sepertinya bagus, sepertinya indah, tetapi ternyata ujung-ujungnya adalah mencelakakan dirinya. Masa depannya bukannya indah tetapi suram. Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan. Contoh sederhana. Ketika kita misalnya mau membeli sesuatu secara online, saudara, ada gambar bagus, gambar indah. Ketika kita hanya melihat dari gambar itu, wah bagus, cantik, indah, harganya cocok, langsung kita beli. Saudara, bisa kita mendapatkan sesuatu yang baik, tapi bisa juga kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Dibaca reviewnya, oh ternyata tidak sesuai dengan gambarnya. Saudara, maka kita jangan cepat memutuskan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu hanya berdasarkan, wih apik, wih bagus, wih cakep, wih indah. Tetapi lihatlah selanjutnya, ada apa di balik itu. Sebagaimana saudara ketika Samuel diminta untuk mengurapi raja untuk Israel. Ketika dia datang kepada Yesaya, ada anaknya datang, wah cakep, wah ganteng, wah tinggi, wah bagus. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak melihat muka, tetapi aku melihat hati. Ya saudara, kita belajar jangan seperti Lot yang hanya melihat bagian depan indah, tetapi akhirnya hal buruklah yang dialami. Saudara, selanjutnya poin kedua, bagaimana dengan Abraham? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Bagaimana cara Abraham ini menentukan pilihannya? Ya, saudara, si Abraham memilih berdasarkan hikmat dari Tuhan. Mari perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan aku berikan kepadamu, akan diberikan oleh Tuhan kepada keturunannya Abraham, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku Tuhan akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Saudara, perhatikan ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Lihat sekeliling, pandanglah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara dan selatan. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah Lot dengan hikmat dan ketamakan dirinya sendiri memilih apa yang dianggapnya lebih berharga. Lihatlah, Allah sudah menyediakan yang betul-betul baik dan indah bagi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia bicara secara pribadi kepada Abraham. Ada relasi yang indah sesungguhnya antara Allah dengan Abraham, antara Abraham dengan Allah. Sehingga saudara, Allah memberikan yang indah untuk si Abraham. Ya saudaraku, Abraham adalah sosok pribadi yang takut akan Tuhan, penuh iman. Makanya dia dikatakan sebagai apa? Bapa orang beriman, teladan bagi kehidupan kita. Dia lemah lembut dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak cari untung sendiri seperti si Lot tadi. Ini api, ini bagus untukku, tak ambil, tidak peduli dengan yang lainnya. Saudara, Allah memberikan tanah Kanaan. Allah memberikan negeri itu kepada siapa? Kepada Abraham. Dan dia diajak untuk mengarahkan pandangnya ke segala arah. Lihatlah. Inilah yang harusnya engkau dapatkan. Inilah yang terbaik untuk engkau. Ya saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang kuberikan kepadamu. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah memberikan yang terindah untuk Abraham. Dan dia juga menjadikan anugerah itu, hal yang indah itu lebih menarik lagi. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan kepada Abraham tidak sekedar tanah yang bagus, yang indah, yang sungguh luar biasa. Tetapi dia juga menjanjikan kepada Abraham keturunan yang banyak. Lebih banyak daripada apa? Tadi dikatakan lebih banyak daripada debu-debu tanah. Siapa yang dapat menghitung debu tanah? Saudara, berkat yang luar biasa. Itu nubuatan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Meskipun Abraham belum melihatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai setiap kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu, kepada setiap kita itu hari depan yang penuh harapan. Ya, saudara, Tuhan itu punya rencana, rancangan yang lebih baik dan lebih indah. Meskipun saat ini kita belum bisa melihatnya. Bahkan dalam pandangan manusia, misalnya seperti Abram tadi, orang melihatnya apa? Wih, kasihan yo, kasihan dia dapat sisanya. Yang bagus udah diambil sama keponakannya. Tapi saudara, Tuhan merancangkan yang indah buat Abram. Tuhan memberikan yang lebih baik kepada Abram, walaupun di mata Lot wilayah yang didapat Abram adalah wilayah yang tidak begitu baik. Tuhan memberikan lebih, dan lebih. Saudara kasih dalam Tuhan, mohon hikmat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dapat mengambil setiap keputusan dengan baik. Ketika diperhadapkan dengan pilihan mau ini atau mau ini. Jangan kita melihat kemudian, wih yang apik yang mana, yang bagus yang mana, yang menguntungkanku yang mana. Minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, di antara semua pilihan ini mana yang seturut dengan maunya Tuhan. Aku mau taat untuk melakukannya, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, di dalam dunia kerja, di dalam sekolah, di lingkungan masyarakat kita, dalam keseharian kita, ada begitu banyak pilihan diperhadapkan kepada kita. Mari kita belajar berhati-hati untuk boleh memilih dengan tepat. Untuk kita boleh mendengar suara Tuhan. Oh, kamu pilih yang ini, jangan ini, karena ini begini. Bagaimana kita bisa melihat hal itu? Kita membangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan? Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menentukan cara hidup yang baik seturut dengan kehendaknya Dia. Sehingga saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, maka kita bisa memilih sesuai dengan maunya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Untuk kita boleh menjalani hari-hari kita seturut dengan maunya Tuhan. Memilihlah dengan hikmat dari Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan izinkan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Ada contoh peristiwa dari Abram dan juga Lot. Bagaimana mereka menentukan pilihan dalam kehidupannya. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami peka dengan suara Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami diperhadapkan dalam banyak pilihan, biarlah kami memilih dengan tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mencintai kami. Biarlah pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Ketika kami melangkah untuk mengerjakan panggilan kehidupan kami hari ini, biarlah Tuhan Yesus juga menolong kami. Menolong kami, kehidupan kami, tutur kata kami, tingkah laku kami. Supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, sungguh menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Dan Tuhan memberkati kehidupan setiap kami. Usaha kami, pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami. Biarlah Tuhan Yesus juga yang memberkati. Masa depan keluarga kami, biarlah Tuhan Kau juga ada di tengah-tengah keluarga kami. Semuanya Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Engkau menjadi Raja atas hidup kami, atas hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya rancangan-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Tolong kami Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh dengan tekun berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Biarlah kiranya pandemi ini, penyakit ini Tuhan, COVID ini segera lalu. Dan kami semua, bumi ini, dunia ini sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka. Protokol kesehatan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Meskipun di antara kami sudah ada yang mendapatkan vaksin itu, tetapi kami sungguh-sungguh boleh menjaga kesehatan kami. Tolong kami Tuhan, kami menjaga kesehatan kami juga boleh menjaga kesehatan keluarga kami, sanak saudara dan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kehidupan kami, tolong kerohanian kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami peka akan suara Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan
hati Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan Allah yang begitu sempurna ada bersama-sama dengan kita. Pemeliharaan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.